Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi PAI SMP kelas 7. Tujuan pembelajaran materi PAI SMP kelas 7 diantaranya yaitu 1. Membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dengan tartil. 2. Membaca Quran Surah An-Nahl ayat 64 dengan tartil. 3. Mengetahui hukum bacaan Al-Qamariyah di dalam Surah An-Nisa ayat 59. 4. Mengetahui hukum bacaan Asy-Syamsiyah di dalam Surah An-Nisa ayat 59. 5. Mengetahui hukum bacaan Al-Qamariyah di dalam Surah An-Nahl ayat 64. 6. Mengetahui hukum bacaan Asy-Syamsiyah di dalam Surah An-Nahl ayat 64. 7. Menjelaskan definisi hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. 8. Membuat peta konsep definisi hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 64 dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Bacaan Al-Qamariyah di dalam Surah An-Nisa ayat 59. Sebelum kita menentukan hukum bacaan Al-Qamariyah pada Surah An-Nisa ayat 59, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian Al-Qamariyah. Al-Qamariyah adalah apabila alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Adapun huruf-huruf Al-Qamariyah ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, dan ya. Bacaan Al-Qamariyah di dalam Surah An-Nisa ayat 59 terdapat 3, yaitu Al-Amri, Al-Akhiri, Al-Yaumi. Al-Amri ini adalah salah satu contoh bacaan Al-Qamariyah. Alif lam sukun bertemu dengan hamzah. Al-Akhiri ini adalah salah satu contoh bacaan Al-Qamariyah.
alif lam sukun bertemu dengan hamzah. Al-yaumi, ini adalah salah satu contoh bacaan Al-Qamariyah, alif lam sukun bertemu dengan ya. Bacaan Asy-Syamsiyah di dalam surah An-Nisa ayat 59. Sebelum kita menentukan hukum bacaan Asy-Syamsiyah pada surah An-Nisa ayat 59, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pengertian Asy-Syamsiyah. Asy-Syamsiyah adalah apabila alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Huruf-huruf Asy-Syamsiyah ada 14, yaitu to, ta, shod, ho, ta, go, dal, nun, zal, za, sin, go, shin, dan lam. Bacaan Asy-Syamsiyah di dalam surah An-Nisa ayat 59 terdapat dua, yaitu Alladzina ar-rasula. Alladzina adalah salah satu contoh bacaan Asy-Syamsiyah, alif lam sukun bertemu dengan dal. Ar-rasula adalah salah satu contoh bacaan Asy-Syamsiyah, alif lam sukun bertemu dengan ro. Bacaan Al-Qamariyah di dalam surah An-Nahl ayat 64 hanya terdapat satu, yaitu Al-Kitabah. Al-Kitabah adalah salah satu contoh Al-Qamariyah, alif lam sukun yang bertemu dengan kaf. Bacaan Asy-Syamsiyah di dalam surah An-Nahl ayat 64 hanya ada satu, yaitu Alladzi. Alladzi ini adalah salah satu contoh Asy-Syamsiyah, alif lam sukun bertemu dengan zal. Definisi hadis. Secara bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan hadis secara istilah adalah suatu hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Fungsi hadis terhadap Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yaitu sebagai penjelas, menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 yaitu sebagai penjelas, menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu 1. Bayan at-taqrir, memperjelas isi Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. 3. Bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. 4. Bayan at-tasyri', memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.